Hai semuanya, ayo kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai gambaran umum Smart Learning Environment. Sekarang kita akan membahas research framework yang dilakukan oleh Zhu dan kawan-kawan. Menurut Zhu dan He tahun 2012, inti dari Smart Education adalah menciptakan lingkungan yang cerdas dengan menggunakan teknologi cerdas, sehingga pedagogi cerdas dapat difasilitasi untuk memberikan layanan pembelajaran yang dipersonalisasi dan memberdayakan peserta didik, sehingga pembelajar memiliki orientasi nilai yang lebih baik, kualitas berpikir yang lebih tinggi, dan kepemimpinan yang lebih kuat. Pada framework ini, tujuannya adalah untuk mencetak smart learner yang memenuhi kriteria kebutuhan pekerjaan dan kehidupan di abad ke-21. Ada 4 tingkat kemampuan yang harus dikuasai oleh pembelajar, yaitu yang pertama adalah basic knowledge and core skill, atau pengetahuan dasar dan keterampilan inti, seperti STEM, yang merupakan singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, kemudian juga membaca, menulis, seni, dan lain-lain. Kemudian ada juga Comprehensive Ability, di mana di sini siswa harus dapat menggunakan penalaran yang tepat, pemikiran yang komprehensif dalam situasi kompleks yang berbeda, supaya dapat menganalisis, membuat penilaian, dan membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang berbeda dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah personalized expertise, di mana di sini artinya adalah keahlian pribadi, sehingga siswa dapat memunculkan ide-ide kreatif dan khas untuk memberikan kontribusi pada tim. Lalu yang keempat ada collective intelligence. Di sini intinya adalah semua siswa dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Dan dalam berkolaborasi, pembelajar dituntut bekerja sama secara efektif dan mampu saling menghormati dalam tim yang isinya adalah orang-orang dari berbagai keahlian. Kemudian, smart learner ini tidak lepas dari smart pedagogis. Jadi, penelitian dalam ilmu kognitif telah menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan saling terkait. Ini menurut Scardamalia dan Reiter pada tahun 2016. Nah, yang pertama dalam smart pedagogis adalah class-based differentiated instruction, yaitu instruksi yang dibedakan berdasarkan kelas. Ini akan menunjang kemampuan yang smart learner tadi adalah kemampuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah group-based collaborative learning, di mana di sini pembelajaran kolaboratifnya berbasis kelompok. Jadi di sini definisinya adalah di mana 2 orang atau lebih belajar bersama atau berusaha mempelajari sesuatu bersama. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran yang dipersonalisasi berbasis individu, supaya setiap individu bisa memiliki keterampilan masing-masing, menyesuaikan dengan kecepatan masing-masing, dan juga membuat ada pengalaman unik yang masing-masing. Dan juga selain itu, pembelajar dapat digali minat dan bakatnya berdasarkan motivasi mereka. Lalu yang terakhir adalah mass-based generative learning. Di sini mendukung untuk menyempurnakan konstruksi mental pribadi tentang lingkungan atau tentang tim, seperti itu. Ya, jadi ini adalah kaitan antara smart pedagogis dan smart learner, di mana collective intelligence berhubungan dengan mass-based generative learning, personalized expertise berkorelasi dengan individual-based personalized learning, dan seterusnya. Sekarang kita akan bahas mengenai smart learning environment. Jadi pada smart learning environment bukan hanya soal sumber daya digital dan interaksi dengan learning system, tapi juga tersedia bimbingan, alat pendukung, dan juga bentuk pembelajaran yang tepat. Menurut Huang 2014, smart learning environment terdiri dari hardware dan software, di mana hardware-nya contohnya seperti papan tulis, smart table, e-bag, ponsel, wearable device, IoT, dan sebagainya. Kemudian software-nya mencakup learning system, learning tool, sumber daya online, atau bahkan VR dan juga lain sebagainya. Oke, mungkin segitu dulu supaya tidak terlalu panjang. Sampai jumpa di segmen berikutnya.